Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Senpai Channel. Hari ini kita akan membahas mengenai pemotongan PPh pasal 2326. Ya, apa itu PPh pasal 23 dan kemudian apa itu PPh pasal 26? Kita belajar dulu yang PPh pasal 23. Let's check it out. Yap, PPh pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Ini ya, diingat ya, wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT ya, yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang dipotong dalam PPh pasal 21. Selain ini. Yang kemudian dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Jadi, hal yang penting yang perlu dipahami dari PPh pasal 23 ini adalah dia penghasilan diterima oleh wajib pajak dalam negeri ya, dan juga BUT. Nah, selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Tentu kalau misalnya kita ingin memahami PPh pasal 23 ini dan karena dia menyebutkan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21, maka kita harus tahu dulu apa PPh apa yang dipotong oleh PPh pasal 21 ini. Ya, kalian bisa kembali ke video yang sebelumnya mengenai pemotongan PPh pasal 21 atau cukup di sini juga saya ambilkan flashback-nya bahwa PPh pasal 21 ini atau pasal 26 di sini ini adalah atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pekerjaan, dari jasa, dan juga dari kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Ini ya, kata kuncinya. PPh pasal 21 atau 26 itu dilakukan oleh orang pribadi. Kemudian, kalau orang pribadinya itu adalah subjek pajak dalam negeri, maka dia kenanya PPh pasal 21. Kalau orang pribadinya itu adalah subjek pajak luar negeri, maka dia kena PPh pasal 26. Nah, dari definisi yang tadi, yang tentang PPh pasal 23, itu kan selain yang dikenakan PPh pasal 21. Tapi, dia juga menyebutkan bahwasanya PPh pasal 23 itu subjeknya adalah WP dalam negeri, ya, atau BUT. Kenapa ini BUT? Karena BUT ini secara perpajakan di Indonesia ini disamakan dengan wajib pajak badan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kemudian, bagaimana dasar hukum pemotongan PPh pasal 23? Ya, tentu pasal 23 itu sendiri ya di Undang-Undang PPh, Undang-Undang Nomor 7 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan. Kemudian yang kedua adalah PMK ya, PMK 144 2008, Jungto PMK 141 2015. Ini yang penting nih, yang nanti juga kita akan belajar bersama. Ini mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang PPh. Jadi di pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 ini menyebutkan jasa lain. Nah, kemudian
dari undang-undang itu diturunkan jasa lain itu apa yang kemudian harus dipotong PPh pasal 23. Nah, itu nanti tertuang di PMK 141 2015 ini. Selanjutnya ada juga peraturan pelaksana ya, pelaksana yang lainnya. Ini diantaranya yang sudah nggak berlaku lagi ya, Cap 170 2002 STDTD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per 70 2007 ini udah nggak berlaku lagi. Ini sebenarnya juga penjelasan dari pasal 23 ayat 1 huruf C angka 12 ini. Ya, ini sebenarnya juga sini ya. Tapi karena dia sudah ada PMK-nya, ya kan, PMK-nya sudah ada, maka ini tidak lagi berlaku dan kemudian dicabut. Ya. Lalu ada Per 33 tahun 2009. Itu penjelasan mengenai royalti di bidang sinematografi, ya, bidang perfilman. Ya, royalti sendiri juga sebenarnya sudah disebutkan di pasal 23, cuman khusus untuk royalti perfilman karena ada hal khusus, maka dia diatur lebih lanjut di Per 33 2009 ini. Selanjutnya ada SE 53 2009 ya, mengenai penjelasan mengenai jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2. Ini penjelasan teknisnya lebih lanjut bagaimana itu. Ya, kita langsung ke konsep mengenai PPh pasal 23. Jadi guys, isi dari PPh pasal 23 itu kurang lebih ya ada di dalam slide ini secara globalnya ya. Dasar hukum. Dasar hukumnya jelas bagaimana yang telah saya sebutkan tadi ya. Pasal 23 Undang-Undang PPh, kemudian PMK 141 dan Per yang lain. Per dan SE-nya ya. Kemudian siapa yang nantinya berkewajiban untuk memotong PPh pasal 23? Yang artinya dia selain memotong ya juga pasti harus menyetorkan ke kas negara ya dan juga melaporkan kewajiban PPh pasal 23-nya, yaitu adalah badan pemerintah ya. Kemudian ada WP Badan Dalam Negeri termasuk BUT ya. Kenapa termasuk BUT ya? Seperti dijelaskan tadi bahwasanya perlakuan BUT secara perpajakannya adalah disamakan dengan WP Badan Dalam Negeri. Maaf, WP Badan. Ya, perlakuan BUT sama dengan WP Badan. Kemudian penyelenggara kegiatan serta orang pribadi yang ditunjuk. Nah, mengenai orang pribadi yang ditunjuk itu seperti apa dan bagaimana? Ya, ikuti terus. Nanti akan dijelaskan pada chapter-chapter berikutnya. Lalu, siapa yang dipotong? Ya. Tadi kan ini ada pemotongnya nih. Kemudian siapa yang dipotong? Yang dipotong adalah WP dalam negeri. Ya, tentu saja dalam negeri. Kemudian bentuk usaha tetap. Kalau misalnya dia WP luar negeri bagaimana? Kalau WP luar negeri, maka kenanya PPh pasal 26 ya. Atau sesuai dengan P3B ya. Ya. Kenanya PPh pasal 26 basically ya. Basically dia kena pasal 26 kalau untuk WP subjek pajak luar negeri. Terus objeknya apa? Objek pasal 23 ini yaitu dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus, dan kawan-kawannya. Setelah itu ada sewa dan penghasilannya sehubungan dengan penggunaan harta. Nah, sewa ini adalah sewa di luar sewa tanah dan atau bangunan. Di luar itu ya. Misalnya sewa mobil, sewa sepeda motor, sewa sepeda, ontel misalnya, dan lain sebagainya. Yang kemudian adalah sifatnya. Apakah sifatnya itu final atau tidak final? Jadi pasal 23 inilah sifatnya tidak final. Ya. Nah, di sini ada catatan menarik ya mengenai apa yang dipotong dan bagaimana objek pajak PPh pasal 23 itu. Kalau dia itu adalah wajib pajak OP, orang pribadi ya, dalam negeri, maka itu berasal dari passive income-nya. Passive income saja. Sedangkan untuk WP Badan Dalam Negeri atau PUT itu passive income dan
active income. Passive income itu apa dan active income itu apa? Tentu kita bisa memahami bersama bahwasanya passive income itu ya kalau seseorang itu mendapatkan penghasilan tanpa dia bergerak, tanpa dia melakukan usaha apapun. Jadi dari aset yang sudah ada itu nanti mengalir sendiri atau diusahakan oleh orang lain kemudian mengalir kepada pemilik asetnya. Jadi dia nggak ngapa-ngapain pun ada penghasilan. Kan jadi enak gitu kan. Kemudian kalau misalnya active income itu ada usaha-usaha dari eee, orang atau subjek atau badan untuk melakukan sesuatu. Itu adalah active income. Oke guys, mungkin demikian penjelasan umum mengenai PPh pasal 23. Nanti akan disambung ke chapter-chapter berikutnya. Thank you.